Hello Indonesia, this is your captain speaking. Apakah kita benar-benar harus percaya bahwa pembatalan sepihak dari Kuwait jelang laga uji coba melawan timnas Indonesia hanyalah sebuah kebetulan? Rasanya terlalu naif jika kita menelan mentah-mentah alasan yang dilempar ke publik. Bayangkan saja, ini bukan sekadar janji dua sahabat yang bertemu di warung kopi, lalu salah satunya membatalkan secara tiba-tiba. Ini adalah laga resmi antar negara, pertarungan simbol harga diri dan martabat bangsa. Semua sudah disiapkan dengan matang, Stadion Gelora Bung Tomo sudah menanti, tiket pertandingan untuk tanggal 5 September bahkan ludes terjual. Namun mendadak hanya 10 hari sebelum laga, kabar mengejutkan itu datang. Kuwait membatalkan begitu saja, mepet begitu mendadak, seolah-olah persiapan panjang dan antusiasme ribuan supporter tak lebih dari mainan yang bisa dibuang begitu saja. Pertanyaannya, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Bukankah ini bagian dari agenda resmi FIFA Matchday tercatat di kalender FIFA yang seharusnya mengikat kedua belah pihak? Bukankah pembatalan sepihak seperti ini punya konsekuensi sanksi dari FIFA? Ataukah memang ada sesuatu yang sengaja ditutupi? Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar alasan teknis? Atau justru ini adalah sebuah dosa terbesar yang dilakukan oleh federasi dalam mengurus timnas Indonesia? Hingga detik ini memang belum ada rilis resmi yang benar-benar menjelaskan alasan spesifik mengapa Kuwait memilih untuk melakukan tindakan sepihak yang kalau boleh kita sebut dengan jujur, sangat konyol. Sebab mereka tentu sadar, laga ini bukanlah sekadar pertandingan biasa, apalagi hanya formalitas untuk mengisi kalender FIFA. Ini adalah agenda krusial, bagian penting dari sebuah perjalanan panjang yang menentukan nasib sebuah bangsa di panggung persiapan menuju Piala Dunia. Dan apa jawaban Ketua Umum PSSI Erick Thohir ketika ditanya soal alasan pembatalan? Hanya satu kalimat klasik yang sering kita dengar dari pejabat di negeri ini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa mereka. Nah, tentu kita sekarang fokuskan untuk pertandingan lawan Lebanon. Kemarin saya udah bicara dengan Coach Patrick dengan ini, ya mungkin bagus juga. Iya, lagi-lagi kalimat sederhana itu digunakan, seolah-olah bisa meredam keresahan publik. Padahal yang dipertaruhkan bukan sekedar jadwal pertandingan, melainkan harga diri sepak bola Indonesia di hadapan dunia. Tak heran kemudian berbagai spekulasi pun bermunculan. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan adalah dugaan adanya tekanan atau intervensi dari calon lawan Indonesia di ronde keempat nanti. Sebuah manuver halus yang bertujuan untuk mengganggu ritme dan merusak konsentrasi persiapan timnas Garuda. Sekilas terdengar seperti teori cocok logi, tapi jika ditelaah lebih dalam, benih kebenarannya terlalu kuat untuk diabaikan. Coba kita lihat konteksnya. Andai lawan Indonesia nanti berasal dari Asia Tenggara atau Asia Tengah, mungkin isu ini tidak akan berkembang sejauh ini. Tapi faktanya, dua calon lawan Indonesia di ronde keempat justru sama-sama berasal dari kawasan Timur Tengah. Satu rumpun, satu lingkaran dengan Kuwait. Maka wajar jika publik menaruh curiga. Apakah pembatalan mendadak ini benar-benar murni alasan teknis, atau justru bagian dari strategi psychological warfare yang dikemas dengan rapi? Walaupun musuh berada di zona abu-abu, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan. Indonesia harus waspada, bukan hanya secara teknis di lapangan, tetapi juga terhadap skenario non-teknis yang berpotensi dimainkan di luar lapangan. Karena kalau benar ada upaya untuk melemahkan, maka satu hal menjadi jelas, peperangan itu sudah dimulai. Bahkan sebelum wasit meniup peluit pertama, Indonesia sudah dipaksa menghadapi permainan licik yang sesungguhnya. Karena di ronde keempat inilah peluang terbesar itu tercipta, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dua calon lawan kita nanti. Mereka tahu betul, jika gagal menjadi penguasa grup, maka konsekuensinya berat. Kalau tidak langsung gugur, mereka harus jatuh ke jalur playoff, bertarung mati-matian melawan tim dari benua lain. Dan kita semua paham, tingkat kesulitannya untuk lolos ke Piala Dunia lewat jalur itu akan jauh lebih besar. Bahkan bisa dikatakan nyaris mustahil. Maka setiap detail persiapan, sekecil apapun itu, sungguh memiliki arti yang sangat besar. Dan disinilah kritik tajam kepada PSSI muncul. Bagaimana mungkin persiapan yang begitu krusial justru dipusatkan di tanah air kita sendiri? Jika memang Indonesia akan bermain sebagai tuan rumah di ronde keempat nanti, tentu keputusan itu bisa dimaklumi. Ada logikanya, membiasakan para pemain dengan atmosfer stadion dan iklim negeri sendiri. Tetapi faktanya tidak ada satupun pertandingan ronde keempat yang akan dimainkan di Indonesia. Semua laganya tandang,
dan dua-duanya akan berlangsung di tanah Arab Saudi, wilayah dengan tingkat kelembapan dan suhu udara yang sangat ekstrim. Apakah PSSI lupa bahwa di sana para pemain kita akan dipaksa beradaptasi dengan panas gurun, dengan kondisi fisik yang benar-benar berbeda dari apa yang mereka rasakan di tanah air, ataupun di Eropa? Atau jangan-jangan PSSI memang tidak peduli, karena alih-alih menyiapkan tim dengan kondisi yang menyerupai realita laga nanti, mereka justru memilih jalur yang paling menguntungkan secara finansial. Ya, opini publik pun terbentuk yang intinya, keputusan ini bukan soal teknis, melainkan soal cuan. Menjadi tuan rumah laga uji coba berarti tiket terjual, sponsor masuk, dan rekening federasi kembali gemuk. Laga home adalah ladang emas, dan itulah yang tampaknya dipilih oleh PSSI. Sebuah pilihan yang dalam jangka pendek mungkin menghasilkan puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Namun dalam jangka panjang bisa saja menjadi bumerang besar yang merugikan timnas Indonesia di medan sesungguhnya. Bahkan komentator senior Bung Binder secara terbuka menyayangkan keputusan ini dalam salah satu pernyataannya. Ya kalau bisa main di luar akan lebih baik biar mereka merasakan tekanan itu. Ya. Karena kalau main di sini supporter banyak, mereka udah rasa nyaman dengan supporter itu. Kalau ada yang mengatakan, wah nih 80.000 GBK pressure, gak ada pressure bagi pemain kita, happy mereka. Dan di titik inilah publik mulai geram, karena kita seperti dipaksa memahami satu kenyataan pahit. Bagi federasi, rupiah tampaknya lebih berharga ketimbang persiapan ideal timnas. Sebuah sindiran ironis, ketika bangsa ini bermimpi besar tampil di Piala Dunia, justru institusi tertinggi sepak bolanya memilih jalan pintas yang paling menguntungkan KAS, tapi paling merugikan Garuda di lapangan. Apakah kalimat-kalimat itu berlebihan? Tentu saja tidak. Justru inilah realitas pahit yang sering diabaikan. Jika ada yang menganggap persoalan ini sepele, mari kita buka mata. Timnas Indonesia memang belakangan ini digadang-gadang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Tetapi sepak bola bukan hanya soal nama di atas kertas, melainkan soal bagaimana mereka tampil di medan sesungguhnya. Dan disinilah statistik bicara dengan begitu telak. Coba kita ingat kembali perjalanan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari 5 pertandingan tandang yang dijalani, Indonesia hanya mampu mengoleksi 2 poin, tepatnya hasil imbang melawan Arab Saudi dan Bahrain. Sementara itu ketika berhadapan dengan China, Australia, dan Jepang, hasilnya pahit. Semuanya berakhir dengan kekalahan. Artinya apa? Dari 5 laga away terakhir, Indonesia tidak pernah sekalipun merasakan kemenangan. Sebuah catatan yang seharusnya membuat PSSI sadar bahwa laga tandang adalah momok besar yang perlu segera dipecahkan dengan persiapan yang matang. Dan atas dasar itulah keputusan PSSI untuk tetap memilih laga uji coba di tanah air sesungguhnya sulit dipahami. Bukannya tidak ada lawan yang relevan di luar negeri. Faktanya undangan dari Rusia, salah satu negara dengan reputasi sepak bola yang kuat, sudah ada di atas meja. Rusia ingin melakukan laga uji coba melawan Indonesia. Sebuah kesempatan langka untuk mengukur kualitas skuad Garuda di level yang lebih tinggi, sekaligus melatih mental tandang di atmosfer yang jauh dari zona nyaman. Namun apa yang dilakukan? Undangan itu ditolak. Dan ironisnya ketika Indonesia menolak, 2 negara Timur Tengah langsung menyambar kesempatan emas tersebut, Qatar dan Yordania. 2 tim dengan kualitas dan pengalaman jauh di atas kita, tidak berpikir panjang untuk menerima sparring dengan Rusia. Dan hasilnya, mereka yang akan dapat pelajaran berharga. Mereka yang ditempa mental, sementara kita hanya mendapat keuntungan finansial dari tiket laga home. Bukankah ini ironis? Publik diajak bermimpi tentang lolos ke Piala Dunia, tetapi dalam praktiknya, persiapan timnas dikorbankan demi rupiah. Padahal data sudah jelas, bukti sudah di depan mata, bahwa masalah terbesar timnas Indonesia adalah ketidakmampuan meraih poin penuh di luar kandang. Sekarang mari kita bandingkan, supaya publik benar-benar mengerti betapa kontrasnya cara negara lain mempersiapkan diri. Ambil contoh Arab Saudi. Kalian tahu siapa yang mereka pilih sebagai lawan uji coba? Bukan tim ecek-ecek, bukan juga tim penghibur. Mereka memilih Masedonia Utara dan Republik Ceko, 2 negara Eropa dengan tradisi sepak bola yang jelas lebih kuat daripada kita. Dan yang lebih penting, kedua laga itu dilangsungkan di luar kandang. Arab Saudi paham bahwa jika ingin melangkah jauh di ronde keempat, mereka harus melatih mental bertanding di tanah orang, bukan sekadar bermain nyaman di rumah sendiri. Lalu lihatlah Irak, mereka mungkin tidak memilih lawan yang sekelas raksasa Eropa, tetapi cara berpikir mereka jauh lebih visioner. Irak mengirim skuadnya untuk mengikuti Kings Cup di Thailand, bersama tuan rumah Thailand, Hong Kong, dan Fiji. Apakah lawannya sangat berat? Mungkin tidak. Tetapi di balik itu ada strategi besar. Pemain-pemain Irak dibiasakan bermain di luar negeri, di tengah sorakan para pendukung lawan, di bawah tekanan atmosfer tandang. Karena mereka sadar, di ronde keempat nanti mereka tidak akan dimanjakan oleh dukungan publik sendiri.
melainkan harus berjuang keras di tanah asing. Dan disinilah letak ironi paling besar. Indonesia dengan catatan statistik yang begitu buruk saat bermain away, justru bersikeras tetap memilih laga home sebagai ajang pemanasan. Seakan-akan masalah kita hanyalah soal lawan, bukan soal mental. Lebih ironis lagi, lawan yang dipilih pun jauh dari kata menantang, Kuwait dan Lebanon. Dua negara yang bahkan berada di peringkat 100 besar FIFA ke bawah dijadikan sparring partner. Padahal semua orang tahu, lawan dengan level seperti itu tidak akan banyak mengasah kemampuan kita. Pertanyaannya sederhana namun menyakitkan. Kalau Arab Saudi berani menguji dirinya melawan Eropa, kalau Irak rela ditempa atmosfer tandang meski lawannya bukan raksasa, lalu mengapa Indonesia justru bersembunyi di balik kenyamanan sebagai tuan rumah? Apakah ini persiapan menuju Piala Dunia? Atau sekadar persiapan mencari keuntungan dari tiket dan siaran televisi? Sindiran ini memang pahit, tapi perlu ditegaskan, jangan sampai timnas kita yang digadang-gadang sebagai kuda hitam Asia hanya berubah menjadi kuda karapan di halaman sendiri, kencang di rumah tetapi lumpuh saat keluar kandang. Kita semua tahu Erick Thohir memang sosok yang tidak bisa diremehkan. Banyak progres, banyak gebrakan, dan tentu ada pula warisan positif sejak ia menjabat sebagai ketua PSSI. Namun di balik itu semua, ada keputusan-keputusan yang justru keliru dan wajib dikritisi oleh kita sebagai supporter yang peduli. Sebab kritik bukan berarti membenci, melainkan bentuk cinta agar arah pembangunan sepak bola tidak salah jalan. Dan disinilah letak masalahnya. Ketika publik menuding bahwa PSSI lebih mengutamakan cuan dibanding persiapan matang timnas, ternyata tudingan itu bukan sekadar omongan kosong. Justru pernyataan resmi Erick Thohir sendiri yang seolah menguatkan persepsi itu. Dalam wawancara yang dikutip oleh Liputan 6, Erick Thohir berkata, banyak tim-tim itu juga ingin merasakan atmosfer Indonesia. Lihat saja bagaimana banyaknya YouTuber, influencer, orang asing kalau timnas Indonesia pada datang bikin konten. Sekarang ini kan bagus ya ketika membangun sepak bola. Ekonomi sepak bola nasional juga dibangun loh. Coba kalau kita ngomong bola sekarang, oh ratingnya tinggi. Coba ngomong yang lain, artinya kan apa? Itu ekonomi yang bagus. Sekilas terdengar manis, seakan-akan membangun ekosistem sepak bola. Tetapi mari kita renungkan, apakah target utama timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia adalah membangun rating dan konten YouTuber, atau membangun mental juara? Apakah kita sedang mempersiapkan tim untuk bertarung melawan raksasa Asia, atau sekadar mempersiapkan panggung untuk influencer asing agar bisa bikin vlog di Indonesia? Sindiran ini memang pahit, tapi fakta tak bisa ditutupi. Indonesia bukan butuh atmosfer kandang untuk memuaskan kamera, melainkan butuh tempaan tandang agar tak kembali pulang dengan statistik memalukan. Jika alasan memilih laga home adalah demi ekonomi sepak bola, maka jangan salahkan publik bila mereka melihat PSSI lebih peduli pada pundi-pundi rupiah ketimbang prestasi timnas itu sendiri. Ini sebenarnya bukan sekadar kekeliruan biasa, melainkan sudah menjurus pada sebuah kegilaan, tepatnya kegilaan pada uang. Mungkin terdengar berlebihan, tetapi mari kita buka mata lebih lebar lagi. Masalah ini bukan hanya soal Irak atau Arab Saudi yang memilih laga tandang demi memperkuat mental pemain mereka. Jika kita menengok lebih luas, hampir seluruh kontestan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia justru mengambil jalur yang sama, menantang diri mereka di luar negeri. Coba kita lihat Qatar. Pada bulan Juli saja mereka sudah melangsungkan pemusatan latihan di Austria. Bahkan tidak tanggung-tanggung menggelar uji coba melawan klub Eropa seperti Metalist 1925 dan Udinese. Uni Emirat Arab pun tak mau ketinggalan. Mereka juga menggelar TC di Austria. Dan hasilnya dalam uji coba bulan Juli, mereka mampu menumbangkan klub Serie A Italia Lecce dengan skor 3-1. Itu adalah bentuk nyata bagaimana persiapan serius dijalankan. Dan yang paling menyakitkan, bahkan tim yang levelnya sering disamakan dengan Indonesia, yang acap kali diremehkan yakni Oman, justru melangkah lebih jauh lagi. Di bulan September nanti, mereka akan ikut serta dalam sebuah turnamen besar Java Nations Cup di Uzbekistan. Lawan-lawan mereka pun bukan kaleng-kaleng, Uzbekistan, Kyrgyzstan, hingga Turkmenistan. Semua dengan atmosfer pertandingan tandang yang jelas akan menguji mental sekaligus memperkaya pengalaman para pemain mereka. Bandingkan dengan Indonesia yang justru memilih jalan instan. Laga kandang melawan Kuwait dan Lebanon, tim yang bahkan sudah lama parkir di peringkat 100-an FIFA. Di tengah para rival yang sibuk mengasah diri melawan tim kuat di tanah asing, PSSI malah sibuk menghitung tiket, menimbang rating, dan merayakan euforia stadion penuh. Sungguh ironis, kita sedang menyiapkan diri untuk pesta terbesar, tetapi panggung yang kita pilih hanyalah panggung hiburan, bukan medan tempur yang asli. Semua negara kontestan ronde keempat selain Indonesia tampaknya benar-benar mengerti apa arti sebuah persiapan.
Mereka sadar betul bahwa sebelum menghadapi laga hidup mati, mental dan karakter tim harus diasah, harus ditempa, dan harus dibiasakan menghadapi situasi yang tak nyaman. Itulah mengapa mereka memilih uji coba di luar negeri, menghadapi tim-tim yang lebih tangguh demi membentuk daya tahan dan kekuatan tim mereka. Karena bagi mereka, laga persahabatan bukan sekadar pertandingan formalitas biasa, tetapi merupakan bagian dari strategi krusial untuk lolos ke Piala Dunia. Sekarang mari bandingkan dengan kita. Indonesia yang catatan tandangnya buruk, yang timnya sering bongkar pasang karena cedera atau masuknya pemain baru, yang justru seharusnya paling membutuhkan persiapan matang, anehnya memilih jalan berbeda. Alih-alih menguji diri di laga tandang, kita justru berkutat di zona nyaman, menggelar laga kandang di depan penonton sendiri, menghadapi lawan-lawan yang bahkan ranking FIFA-nya jauh di bawah. Seakan-akan mental juara bisa lahir hanya dari tepuk tangan penonton dan sorotan influencer dunia, bukan dari tekanan nyata di tanah asing. Maka tak heran bila publik ramai-ramai melontarkan kritik pedas di media sosial. Ada yang menyindir dengan kalimat menusuk, apa itu mental main away? Cari cuan tiket laga home lah yang paling paten. Ada pula yang meragukan keseriusan kita dengan bertanya, niat lolos Pildun gak sih? Hingga komentar yang lebih menohok, negara lain sibuk uji coba tandang lawan tim kuat, cuma Indonesia yang katanya mau lolos tapi malah uji coba di kandang. Itu pun lawannya bukan negara yang kuat. Ribuan komentar senada berserakan. Dan sejujurnya, sulit untuk membantah. Sebab kenyataannya memang begitu. Ketika negara lain sibuk menempa diri di atmosfer asing, kita justru larut dalam kenyamanan stadion sendiri, dengan gegap gempita penonton, dengan tiket yang ludes terjual, dengan konten yang viral di media sosial. Sayangnya, euforia stadion dan cuan tiket tidak pernah menjamin kemenangan di tanah lawan. Dan pada akhirnya, keputusan ini lebih terlihat seperti kompromi dengan keuntungan finansial ketimbang komitmen serius menuju Piala Dunia. Di sisi lain, kita juga tidak menutup mata bahwa popularitas timnas Indonesia saat ini memang sedang naik pesat. Stadion penuh, media sosial riuh, bahkan konten tentang timnas selalu meledak. Kami para supporter bangga akan hal itu, karena kecintaan kami pada timnas ini memang sungguh amat dalam. Namun tolong, jangan pernah salah artikan kecintaan kami. Jangan jadikan cinta itu sebagai peluang untuk sekadar menjual tiket, mendulang cuan, atau menaikkan popularitas oknum pejabat. Sebab timnas Indonesia bukan alat propaganda, bukan juga mesin uang. Timnas adalah harga diri bangsa. Dan disinilah letak kekecewaan kami. Alih-alih memperkuat mental tim, kita seperti terlena dalam euforia stadion sendiri. Alih-alih mempersiapkan strategi jangka panjang, kita sibuk dengan rating, konten viral, dan hitungan rupiah. Maka keputusan ini sadar atau tidak, terlihat lebih seperti kompromi terhadap keuntungan jangka pendek ketimbang komitmen serius menuju panggung Piala Dunia. Dan para supporter, hari ini kita saksikan sebuah ironi. Timnas Indonesia yang popularitasnya sedang menanjak, yang cintanya dari rakyat begitu membara, yang semestinya ditempa dengan keseriusan, justru diperlakukan seolah hanya sebuah dagangan. Stadion dijadikan pasar, tiket jadi komoditas, dan rasa cinta kami dijadikan peluang cuan oleh segelintir orang. Apakah ini yang kita sebut visi menuju Piala Dunia? Atau jangan-jangan yang dicari sebenarnya bukan prestasi, melainkan popularitas semu dan keuntungan sesaat? Lihatlah negara lain. Mereka rela jauh-jauh ke Eropa demi membangun mental tandang. Mereka menguji diri melawan lawan tangguh demi menempa karakter. Sementara kita memilih jalan pintas, jalan aman, jalan penuh sorak-sorai tapi minim uji nyali. Maka jangan kaget bila dunia memandang kita hanya sebagai tim besar di kandang, tapi kerdil di luar negeri. Dan izinkan kami berkata tegas, cinta kami pada timnas ini bukan cinta buta. Cinta ini bukan untuk dijual, bukan untuk dimanipulasi. Kami mendukung dengan sepenuh hati. Tapi jangan pernah salah artikan cinta itu sebagai kelemahan. Jangan kira kami hanya akan diam saat timnas diperlakukan seperti komoditas. Sebab sejarah tidak pernah salah mencatat. Jika kelak kegagalan datang, jika mimpi Piala Dunia hanya berakhir menjadi ilusi, maka rakyat tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Bukan pemain, bukan pelatih, melainkan mereka yang lebih sibuk menghitung keuntungan daripada membangun fondasi kemenangan. Ingatlah ini, timnas bukan milik PSSI, bukan milik pejabat, bukan milik segelintir orang yang berkuasa. Timnas adalah milik rakyat, milik bangsa, milik mereka yang mencintainya tanpa ada hitung-hitungan. Dan cinta sebesar ini tidak pantas untuk dihianati.